Sebenarnya pneumonia itu dia adalah bagian dari ISPA ya. Selain batuk pilek sudah disertai dengan gejala yang lain seperti kesulitan nafas, demam, batuk pilek, selalu seperti itu dulu. Di sosial media itu ada pneumonia misterius. Kalau dokter anak sudah mengenal bakteri itu udah dari zaman dulu. Yang disalahkan dokternya lagi, dok obatnya yang dulu nggak manjur ya. Sebenarnya rumahnya sehat, tidak ada rokok, tidak ada polusi. Oh tapi sayangnya si anak ini Hai Sobat Sudiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Hikmah di Support Sudiran Podcast. Pada hari ini, Support kali ini kita mau bahas materi yang sangat-sangat penting banget. Nah di sini udah ada pembicara yang gak kalah asiknya buat berbagi materi. Oke ya, kita langsung sambut ke pemateri kita hari ini, ada Dr. Nisa. Halo Dr. Nisa. halo Selamat dokter. pagi dok. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya dok. Sehat Nah ini selalu. dok, hari ini kita mau bahas tentang ini ya dok ya. Ada yang lagi viral gitu dok. Iya. Tapi sebelum kita bahas, saya mau perkenalan dulu dok dengan Dr. Nisa. Ini Dr. Nisa mungkin nama panggilannya siapa, nama lengkapnya siapa, dan dari mana mungkin dok? Ya, jadi perkenalan dulu ya, Sobat Sudiran, Sudiran. dok. Ya, Iya. perkenalan dulu. Saya Dr. Hairunisa Wardani, biasa dipanggil Dr. Nisa. Ya. Kalau saya lulusan dari UGM. Ya. S1 saya dari UGM, kemudian pendidikan dokter spesialisnya ambil spesialis anak juga di UGM. Ya. Oke. Di sini sudah cukup lama saya dok. Iya dok. Aduh, Sudah berapa lama itu, dok? sekali di Wonogiri. Oh gitu. Iya, lama, soalnya dok? saya dulu sebelum saya di rumah sakit saya di puskesmas dulu. Wonogiri dok. Iya, sempat. jadi Oh, dari oke. PTT kemudian PTT kemudian puskesmas, sempat kepala puskesmas juga. Saya di Masya Allah, Wonogiri. ternyata. Iya. Iya, dok. Ya, jadi udah hafal sekali dengan Wonogiri. Ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Kalau di ini dok, kalau di RSUD mungkin berapa Kalau lama, di dok? RSUD karena saya kan kemudian sekolah spesialis anak ya, jadi lulus dari spesialis anak, saya baru kemudian ditempatkan di sini tahun 2013. 2013 ya dok ya. Sudah mulai 10 tahun ternyata Wah, tanpa luar biasa. disadari. Nggak kerasa ya dok ya, ternyata Iya, udah lama juga. Sudah tua. Udah satu desa bangsa gitu Iya. ya. Oke Iya. dok, ini nih dok, kalau sekarang itu kan lagi viral kasus Iya. di masyarakat ya dok, terutama di anak-anak. Jadi banyak ibu-ibu itu yang suka panik gitu dok. Iya. Nah itu salah satunya itu ada pneumonia pada anak. Iya, Nah, iya. itu dok, mungkin kalau di sini Sobat Sudiran yang punya putra-putri ini bisa sangat khawatir gitu dok. Nah ini Iya. mungkin dok bisa dijelaskan dok pneumonia ini Iya, yang gimana gitu dok. Iya, benar sekali ya dok ya. Memang kira-kira 3 minggu terakhir ini ya, 3 minggu terakhir ini istilah pneumonia baru viral ya, viral di sosial media juga, Iya, dok. viral juga pembicaraan rata-rata sih dari pasien-pasien yang datang ke poliklinik. Ya. Jadi memang asal kalau kita mau ngomongin pneumonia kita mesti tahu dulu definisinya. Oke. Ya, definisi dari pneumonia sebenarnya pneumonia itu kalau per definisi itu menunjukkan adanya peradangan ya. Peradangan atau infeksi yang terjadi pada jaringan paru ya. Jadi yang mengalami infeksi itu ada di jaringan parunya. Nah, biasanya istilah yang sebelumnya sudah sangat dikenal oleh masyarakat ya, ibu-ibu, pasien, masyarakat awam itu kebanyakan dulu kan mengenalnya ISPA. Oh, Ya, ISPA, infeksi ya. saluran Pernafasan dari atas. akut. Oh, akut. Ya, jadi infeksi saluran pernafasan akut ya. Itu kalau istilah itu kan sudah dikenal ya, Dok ya, semua udah istilahnya sudah jadi istilah biasa. Semua Umum sudah di mengenal masyarakat umum ya, Dok, ya. ya. Nah, sebenarnya pneumonia itu dia adalah bagian dari ISPA ya.
ISPA itu nanti akan kita bagi menjadi ISPA atas kemudian ISPA bawah. Ya kan kita tahu alat pernafasan manusia namanya saluran pernafasan ya, itu kan kita bagi ada atas ada bawah. Batasnya mana? Batasnya adalah di plika vokalis. Plika vokalis atau pita suara. Nah, kalau di atas itu kita sebut sebagai ISPA atas. Jadi mulai dari pilek, kemudian radang tenggorokan, peradangannya itu lokasinya kan di hidung, kemudian di nasofaring, kemudian di faring. Itu kita menyebutnya sebagai ISPA atas. Itu biasanya lebih ringan. Nah, yang infeksi terjadinya di bagian di bawah pita suara itu kita sebut sebagai ISPA bawah. Nah, sebutan lainnya bisa kita mengatakan kalau infeksinya itu sudah terjadi di jaringan parenkim paru, itu kita sebut sebagai pneumonia. Ya, berarti memang ada klasifikasi yang dibagi atas mungkin secara awam ada di pita suara sini ada yang terbanyaknya kasus itu yang membawa orang tua yang membawa anak untuk dibawa ke poliklinik anak itu kebanyakan karena ISPA atas. Ya, ISPA batuk, pilek gitu itu kan mendominasi kira-kira ya 70%-an pasien poliklinik anak kan itu batuk, pilek. Nah, kalau sudah selain batuk pilek sudah disertai dengan gejala yang lain seperti kesulitan nafas, seperti sesak nafas, itu sudah mengarah yang terinfeksi adalah bagian paru-paru. Ya, jadi menunjukkan kalau infeksinya lebih serius. Ya. Berarti yang bawah tadi ya Dok ya, yang itu kategorinya adalah yang pneumonia. Iya, kita sebut sebagai pneumonia. Jadi yang diserang adalah parenkim parunya. Ya. Nah itu Dok, kalau untuk pneumonia ini tanda gejalanya mungkin kan ibu-ibu di ini sebagai sobat Sudiran ini pengen tahu gitu Dok. Pengen tahu bedanya gitu ya. Jadi masuknya kategorinya sebenarnya anak saya itu ISPA atas atau bawah Dok, karena kalau yang bawah itu memang sudah harus ketemu dengan tenaga kesehatan, paling enggak sudah ketemu dengan dokter. Itu kalau yang sudah terinfeksi di paru-parunya. Nah, kalau untuk gejala-gejalanya itu sebenarnya pasti karena ada infeksi kan, pasti gejala yang utama apa? Pasti demam. Ya, ada demam dulu. Jadi ada demam. Ada kuman masuk, pasti gejala awalnya demam. Kemudian demam, batuk, pilek selalu seperti itu dulu. Itu yang alasan dibawa ke rumah sakit biasanya karena itu. Nah, kalau sudah kemudian dari demam, batuk, pilek, kadang-kadang nanti akan disertai dengan nyeri tenggorokan, nyeri telan, atau kalau lebih parah lagi kadang disertai dengan nyeri dada atau kesulitan nafas atau sesak nafas. Nah, kalau sudah sampai kategori itu ada kesulitan nafas, sesak nafas, napasnya kalau secara awam ibu atau orang tua itu akan melihat bahwa napas si anak itu jadi lebih cepat daripada biasanya. Ya, jadi napasnya menjadi pendek-pendek kemudian lebih sering atau lebih cepat. Nah, itu sudah mengarah yang terkena adalah bagian paru-parunya. Nah ini Dok, kalau ada dan gejalanya bedanya yang ini pneumonia yang sekarang ini mungkin Dok, apakah ada bedanya Dok dengan yang viral yang jenis yang ini di Tiongkok ya? Iya, jadi yang banyak banget. Iya, yang sebenarnya akhir-akhir ini yang 3 minggu belakangan ini ya, yang 3 minggu belakangan itu rame di sosial media itu ada pneumonia misterius. Awalnya sebenarnya pokoknya kalau udah ada kata-kata misterius pasti masyarakat panik pasti. Dari Tiongkok iya, gitu, dari kan Tiongkok lagi ya. Punya ini sejarah kelam gitu. Ya, pasti karena ada istilah itu pastinya langsung viral ya, rame di sosial media, rame juga dipraktekkan pada pasien-pasien menanyakan itu. Nah, sebenarnya yang mesti sekarang harus kita pahami ya, memang dulu istilahnya masih misterius. Kenapa misterius? Karena saat itu belum ditemukan jenis kuman penyebabnya ya. Tapi kasusnya ada peningkatan secara signifikan. Nah, itu masih kita sebut sebagai misterius. Tetapi sekarang tidak usah kita khawatir karena ternyata kan datanya dari WHO sudah ada. Ternyata penyebab dari pneumonia yang angkanya meningkat banyak itu iya, ternyata penyebabnya hanya Mycoplasma pneumonia. Ya, jadi beda kalau Mycoplasma pneumonia itu ternyata itu bukan jenis bakteri yang baru Dok, itu udah lama.
kalau dokter anak sudah mengenal bakteri itu udah dari zaman dulu. Zaman dulu udah ya, lama, jadi tidak perlu khawatir ya. Iya, tidak perlu khawatir. Berarti kalau yang jenis ini loh ya, tapi kalau yang jenis Mycoplasma loh ya. Kalau ada pneumonia yang malah jenisnya lebih berbahaya, itu pneumonia yang biasanya menyerang balita, tapi di Indonesia itu kita sudah mempunyai vaksinnya, yaitu biasanya yang lebih berat ya. Jadi sebelum Mycoplasma ini biasanya yang menyerang anak-anak kita, anak-anak balita itu jenis pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. Ada namanya Streptococcus pneumoniae. Kemudian ada Haemophilus influenza. Kemudian ada virus influenza. Itu yang menyerang paru-paru. Nah, kalau yang ini malah lebih berat, Dok. Beda dengan yang Mycoplasma. Kalau yang Mycoplasma ini malah dibandingkan yang pneumonia yang biasanya menyerang anak-anak kita dulu, itu malah lebih berat yang dulu. Iya, lebih berat. Yang saya sebut tadi itu alhamdulillah di kita juga sudah punya vaksinnya. Iya. Berarti insya Allah ada pencegahannya gitu ada, ya, Dok? Iya. Itu untuk tadi tanda dan gejalanya hampir mirip dan bahkan itu lebih ringan. Jadi tidak perlu khawatir, tetapi ya tetap harus aware ya, Dok ya, sama kesehatan putra-putrinya gitu ya, Dok. Iya. Dan ini, Dok, untuk virus bakteri ini menyerangnya itu dalam kebanyakan kasus gitu, Dok, dalam rentang usia berapa ya, Dok ya? Nah, sebenarnya kalau secara teorinya dulu Mycoplasma pneumoniae ini adalah menyerang anak-anak kita yang usianya usia preschool dan usia sekolah. Jadi usia-usia di atas balita malahan, Dok. Kalau yang pneumonia yang ya, Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma. Yang Mycoplasma yang sekarang lagi viral di Tiongkok itu. Itu menyerangnya usia-usia itu. Tapi dia relatif lebih ringan, Bahkan sebenarnya banyak yang bisa kita sembuhkan secara rawat jalan. Ya, tapi beda dengan pneumonia yang banyak menyerang balita yang jenis yang tadi saya sebutkan. Yang Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza itu memang jenis pneumonia yang berat, itu pasti berat kalau yang saya sebut yang belakangan tadi. Cuma kan ada vaksinnya. Iya. Ya. Nah, ini untuk vaksinnya mungkin di RSUD bisa melayani, Dok? Nah, untuk vaksinnya alhamdulillah di rumah sakit kita ada. Jadi sebenarnya ada vaksin DPT atau Pentabio atau Pentavalen, itu juga udah mencegah itu. Kemudian ada PCV, itu juga untuk mencegah pneumonia yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae. Ada vaksin HIB, itu juga untuk mencegah. Nah, cuma masalahnya memang kesadaran untuk imunisasinya kemarin agak menurun gara-gara pandemi. Iya. Jadi pada takut ya, Dok. Iya, gara-gara pandemi kemarin itu ternyata memang efek negatifnya dari social distancing ya. Jadi kan ada physical distancing, ada social distancing kemarin itu memang efek negatifnya itu masyarakat juga kesadaran untuk imunisasinya agak turun, jadi angka cakupan imunisasi agak turun. Nah, itu yang untuk tahun akhir belakang ini ya, Dok ya, setelah pandemi. Iya, waktu pandemi, tapi pasca pandemi sudah naik kembali. Ya. Nah, ini, Dok, untuk yang pneumonia ini, yang Mycoplasma, untuk vaksinnya berarti bisa diberikan? Enggak, kalau vaksin yang Mycoplasma belum ada vaksinnya. Belum ada vaksinnya, tapi untuk yang tadi, yang pneumonia berat yang saya sebutkan, yang pneumococcus, kemudian Haemophilus influenza, itu sudah ada vaksinnya. Dan diharapkan untuk ibu-ibu itu bisa aware ya, Dok ya, untuk memeriksakan anaknya, terus untuk memberikan vaksin gitu ya, Dok ya, konsultasi dan kapan bisa divaksin gitu ya, Dok ya. Karena kalau ke-skip kasihan ya, Dok ya, nanti kalau memang kena. Kalau ke-skip jadinya memang kalau namanya imunisasi tidak lengkap ya, kita menyebutnya ada diagnosis. Jadi setiap dokter anak ketemu dengan pasien, salah satu yang selalu ditanyakan pasti riwayat imunisasi. Kalau riwayat imunisasi tidak lengkap, pasti kita ada diagnosis. Riwayat imunisasi tidak lengkap. Ini resikonya untuk terkena penyakit-penyakit ini dia lebih tinggi ya, Dok ya, resikonya. Tinggi. Wah, itu ibu-ibu jangan lupa ya, jangan di skip untuk vaksin putra-putrinya, terutama kalau usianya masih di bawah
Di bawah 1 tahun Di ada bawah 1 imunisasi tahun. wajib. Nah, itu Ya. harus lengkap gitu ya untuk menurunkan resiko terkena penyakit-penyakit yang tadi disebutkan Iya, gitu ya, iya, Dok ya. Nah, iya. ini Dok, itu tadi untuk vaksinnya di sini sudah bisa, dan untuk penyakit ini mungkin Ya. kan kalau ini kan vaksin untuk mencegah ya, Dok ya. Iya. Nah, kalau sudah terlanjur misalnya putra-putrinya atau anaknya Iya. ini ada keluhan seperti itu, Dok. Nah, itu bagaimana, Dok, ini, Dok? Harus Iya. gimana gitu, Dok? Berarti terapi ya. Terapinya. Tapi yang penting itu tadi vaksin. Vaksin itu untuk Mencegah. pencegahan ya. Jadi Nomor 1 yang ya, Dok, namanya ya. penyakit itu selagi masih bisa kita cegah, kita pasti harus melakukan pencegahan kan. Sebenarnya dengan vaksin. Kemudian masih ada cara yang lain, Dok. Oh, gitu. Iya, yang kita kemarin kan sudah banyak belajar. Di pandemi Covid kan kita banyak belajar dengan perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS. Oh, iya. Jangan lupa dengan 5M ya. Iya. Jadi kita cuci tangan, pakai masker itu ya, pakai masker di keramaian terutama. Kalau ini kan memang kita sudah kewajiban pakai masker sudah dicabut, ya sudah dicabut. Kita sudah bisa agak udah mengurangi pemakaian masker. Relax ya, tetapi kalau merasakan bahwa kita harus masuk ke tempat kerumunan yang banyak gitu ya, kerumunan yang banyak, sebaiknya pakai lagi. Ya, itu salah satu pencegahan ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, itu salah satu selain vaksin tadi ya. Pencegahannya, Dok, pencegahannya. Kemudian kalau pertanyaannya tadi Dokter Hikmah tadi, kalau sudah terlanjur, kalau sudah terlanjur, pada prinsipnya ini, pokoknya orang tua itu harus bisa mengenali tanda bahaya, tanda bahaya. Karena jadi kadang kan kalau penting, karena kan agak-agak mirip kan dengan batuk pilek biasa. Dan mungkin kan anaknya cuma bisanya Bu panas atau malah justru nangis aja gitu ya, Dok, jadi kalau masih di bawah umur. Orang tua mesti bisa membedakan kira-kira ini sudah mengarah ke paru-paru atau belum, karena kan diagnosis banding itu penyakit-penyakit yang agak mirip ya, yang agak mirip dengan pneumonia ini yang bisa kita katakan yang tadi tidak berat ya, yang ringan, yang batuk pilek biasa itu kita sebut common cold atau selesma ya, batuk pilek biasa. Itu ya paling gejalanya batuk pilek demam itu biasa. Nah, kemudian kalau orang tua harus mengenali tanda bahayanya. Kalau udah disertai dengan itu tadi yang saya sebutkan, ada sesak nafas. Sesak nafas lihatnya dari mana? Lihatnya dari anak sudah mengalami kesulitan napas, itu yang pertama. Kemudian bisa kita lihat dari mana kesulitan napasnya, dari cuping hidung dulu ya. Cuping hidung. Kita kalau napas hidung kita kan anteng ya. Oh, anteng. Harusnya. Hidung kita anteng, tapi kalau sudah ada gerakan pada cuping hidung. Jadi kalau anak kecil dia sudah bergerak kembang kempis itu udah tanda sesak nafas, Dok. Iya. Berarti harus perhatian. Itu sudah sudah harus ketemu dengan tenaga kesehatan. Itu napas cuping hidung. Kemudian yang kedua, lihat di dinding dada. Sebenarnya orang tua bisa kok dilatih untuk melihat. Ini sudah masuk kategori tanda bahaya gitu. Ada tarikan di dinding dada. Jadi ada batas antara dinding dada sama dinding perut. Itu kalau dilihat ada tarikan ya, atau di sela-sela iga ada tarikan, itu sudah menunjukkan sesak nafas. Ya itu juga harus sudah dibawa ke dokter atau tenaga kesehatan. Kemudian yang paling gampang untuk mengenali adalah frekuensi napas tadi, Dok. Ya, frekuensi napas itu ada batasnya. Jadi kalau dokter itu kita sudah hafal ya. Misalnya usia 2 bulan, 0 sampai 2 bulan, batas maksimalnya berapa kali? Itu ada 60 kali dalam 1 menit ya. Harus dihitung ya. Nah, nanti kalau orang tua melihatnya kok napasnya udah beda dengan biasanya, napasnya lebih cepat, pendek-pendek, itu udah tanda sesak nafas. Kalau yang itu sudah harus segera dibawa ke rumah sakit. Oke. Ya.
Dan itu mungkin dok dari demam jaraknya sampai anak ini sesak nafas gitu jangka waktu berapa lama? Orang tua itu kadang kan takutnya terlambat gitu dok. Nah, itu adakah batasan? Bagus ya pertanyaannya ya. Iya jangka waktunya itu ada yang pendek dok. Jadi panjang atau pendeknya itu memang tergantung dengan jenis bakterinya. Iya. Kalau yang Mycoplasma tadi yang saya sebut yang baru viral di Tiongkok itu malah panjang. Malahan ya. Iya, Mycoplasma tidak secepat dengan yang tadi barusan saya sebutkan, Haemophilus influenza, pneumococcus itu pendek. Tapi kalau yang Mycoplasma itu mungkin bisa seminggu. Jadi dari demam, batuk, pilek, kemudian dia berkembang karena demam batuk pilek tidak diobatkan misalnya ya. Demam batuk pilek gitu. Iya, jadi jangan salah, yang dibiarkan pun kemudian virusnya atau bakterinya bisa kemudian turun ke ke paru-paru. Iya, jadi demam batuk pilek dibiarin, nggak diobati itu ya nanti lama-kelamaan bisa terinfeksi sampai ke paru. Nah, ini batas waktunya ya itu tadi memang tergantung jenis bakterinya. Kalau Mycoplasma malah dia lebih panjang. Dok. Iya, jadi batuknya itu bisa seminggu lebih itu baru kemudian menjadi sesak nafas, malah yang Mycoplasma. Tapi yang jenis yang tadi jenis saya bilang yang saya sebutkan dia jenisnya yang berat itu mungkin dalam hitungan hari, Dok. Jadi dari demam, batuk, pilek tiba-tiba sesak nafas. Nah, kalau sesak nafasnya tiba-tiba munculnya malam hari itu apakah harus nunggu pagi? Nah, ya itu jangan. Jadi kalau tengah malam misalnya orang tua sudah melihat, loh ini kok sudah tanda sesak nafas, ya harus langsung dibawa ke rumah sakit, ke IGD. Bisa ini ya 24 jam dan bisa via Mawas mungkin ya yang belum mengenal di RSUD ini ada Mawas 24 jam. Jadi kalau memang tidak ada yang mengantar bisa telepon ya. Ini masuk tanda kegawatan. Tanda kegawatan pada anak itu salah satunya adalah sesak nafas. Jadi kalau sesak nafasnya terjadinya jam 10 malam atau 9 malam, jangan nunggu pagi, Dok. Jangan besok aja gitu. Ya itu bisa fatal Dok, karena dari sesak nafas ini kalau kemudian kita biarkan tidak segera kita carikan pertolongan, ini nanti akan bisa menyebabkan gagal nafas. Nah, ini Sobat Sudiran harus sangat-sangat ini ya diperhatikan ya. Kalau putranya sudah ada gejala yang sesak seperti itu, jangan ditunda sampai pagi. Kadang kan ditunda sampai pagi mungkin nggak ada yang antar atau ditunda pagi karena mosok wengi-wengi keluar gitu ya, Dok ya. Justru yang penting itu sebenarnya yang penting orang tua mesti paham itu adalah paham dengan tanda bahaya. Tanda bahaya. Dan sesegera mungkin karena penanganan lebih cepat berarti nanti akan menyelamatkan ya, Dok ya. Iya, betul. Berarti tadi untuk terapinya yang itu tadi ya, Dok ya. Untuk terapinya jadi dokter akan memberikan terapi tergantung pada dianalisis dulu kegawatan derajat beratnya ya. Tergantung bakterinya tadi, ada yang jenis berat, ada yang jenis ringan. Nah, ketika dokter menentukan, oh ini memang pneumonia, memang radang paru, tapi ternyata jenisnya ringan. Tuh, jenis ringan boleh rawat jalan. Nanti dokter akan memberikan obat-obatan yang rawat jalan. Tapi kalau ketika pertama kali dokter sudah menemukan ini pneumonia tapi udah derajatnya derajat berat, ya harus perawatan di rumah sakit. Harus intensif rawat inap. Rawat inap. Nanti di rumah sakit diberikan apa? Yang diberikan juga antara terapi suportif, kemudian terapi kausatifnya harus kita berikan. Jadi mulai dari terapi oksigen, kemudian pemberian cairan, pemberian elektrolit, nutrisi, sampai pemberian antibiotik yang sesuai dengan jenis kumannya. Itu tadi untuk terapinya ya. Jadi untuk orang tua harap aware karena lebih cepat itu lebih baik ya, Dok ya, dan lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu ya, Dok ya. Dicegah bisa. Itu tadi salah satunya dengan kita tetap menerapkan hidup sehat, perilaku hidup
bersih dan sehat itu menjadi kunci untuk kita tetap sehat juga gitu ya dok ya. Nah itu tadi untuk pneumonia dok. Mungkin dari dokter ada yang mau disampaikan dok sebelum kita masuk ke pertanyaan dari netizen gitu ya, dari sobat Sudiran semua gitu. Oh iya, faktor resiko ini yang sering juga ditanyakan. Saya ngambil dari pertanyaan yang sering muncul di praktek pasien, ya di poli ya. Jadi namanya faktor risiko. Sebenarnya apa yang menyebabkan ada si anak yang ini mudah terkena pneumonia, ada yang daya tahan tubuhnya lebih kuat, ada yang enggak gitu. Nah mungkin yang agak dilupakan orang tua ya, banyak pelanggaran ini. Itu adalah apa ya? Salah satunya adalah polusi dok. Polusi dalam rumah ada loh, polusi dalam rumah. Ya, penyebabnya apa polusi dalam rumah? Rokok dok. Iya. Oh, waduh, ini ya. Jadi, nah teorinya gimana toh kok anak yang banyak terpapar dengan asap rokok ini lebih mudah terkena pneumonia. Jadi gini dok, sebenarnya secara normal setiap anak ya setiap anak atau sebenarnya manusia itu dia mempunyai sistem untuk menjaga supaya kuman tidak masuk dalam tubuh ya. Kita menyebutnya adalah mucociliary system. Jadi di dalam saluran nafas kita itu sebenarnya sudah ada sistemnya yang untuk mencegah supaya ketika ada kuman masuk dia diusir. Ya sebenarnya. Ada tentaranya gitu. Iya, udah ada mekanismenya untuk mengusir kuman ketika masuk. Sebenarnya seperti itu. Cuma sayangnya dok, pada anak-anak yang banyak terpapar dengan asap rokok, banyak terpapar dengan polusi udara, entah kendaraan, entah kayu bakar, entah sampah ya, bakar sampah yang banyak terpapar itu akan menurunkan mekanisme saluran napas kita untuk mengusir kuman tersebut. Ya, jadi ibaratnya kalau sebuah rumah itu kan ada pagar, ada pintu ya. Sebenarnya ada pagarnya, jadi ketika ada kuman masuk itu dia nggak bisa masuk. Tapi karena si anak ini banyak terpapar tadi dengan asap rokok, dengan polusi itu dia jadi menurunkan kekebalan itu. Jadi ketika ada kuman masuk, jadi nggak punya kekebalan lagi. Karena terlalu sering tadi. Iya, jadi masuk ya. Jadi ibarat rumah tadi dia menjadi pagarnya rusak atau pintunya rusak. Maka ketika ada kuman masuk ya udah masuk. Karena jadi infeksi. Ketika ada tamu ya udah langsung aja ke dalam padahal rumah. Padahal tamunya ya, jahat. Iya, padahal harus lewat pagar dulu baru pintunya, tapi karena sudah tidak ada langsung masuk gitu ya dok ya. Jadi itu yang membedakan kenapa kok ada anak yang mudah terkena infeksi, ada yang enggak, ada yang sudah pernah kena pneumonia, udah 2 bulan lalu udah kena, kok kemudian 2 bulan masuk lagi ke rumah sakit. Ya, yang disalahkan dokternya lagi. Dok, obatnya yang dulu nggak manjur ya. Aduh. Padahal ternyata. Iya, padahal ternyata kesalahan sendiri karena anak banyak dipaparkan. Memang daya tahan tubuhnya turun. Yang obat yang dulu udah bagus. Iya, berarti harus dijaga banget ya dok ya, ini ya dok ya. Berarti untuk orang tua kalau ngerokok jangan jauh-jauh, kalau bisa malah dihindari merokok. Iya, itu juga salah, jangan jauh-jauh. Sebenarnya merokok jauh pun juga nggak boleh karena tetap nempel di baju. Oh, tetap ya dok ya, kalau nempel ke baju tetap berpolusi, beresiko polusi. Sebenarnya juga boleh rokok jauh, tapi pada saat pulang ke rumah ganti baju. Ya, ganti baju. Oke, itu ya catatan penting. Rokoknya di kantor. Ya nggak boleh ya. Ya nggak boleh, apalagi di lingkungan rumah sakit ya, juga tidak boleh merokok gitu ya. Oke dok, terima kasih. Ada lagi mungkin dok yang selain faktor resikonya berkaitan dengan pneumonia? Apa ya, udah itu kayaknya udah ya, vaksin udah, kemudian terapi tadi udah. Oke, kita mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan ya dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari sobat Sudiran yang kepo-kepo gitu dok tentang pneumonia, terutama pneumonia ini. Wah ini dok, pertanyaan pertama dari sahabat Sudiran. Sahabat Sudiran bertanya dari @viadik. Dok, mau tanya apakah pneumonia dan bronkopneumonia itu sama? Karena anak saya pernah rawat inap karena bronkopneumonia. Terima kasih. Wah ini dok. Pertanyaannya bagus dan pintar. Membandingkan bagus dan pintar. Iya, jadi sebenarnya apa tahu bedanya
antara bronkopneumonia dan pneumonia. Mungkin ini pasti ibunya pernah membaca hasil ronsen. Ya, jadi sebenarnya itu sebenarnya satu istilah yang mengistilahkan satu penyakit yang sama, Dok. Ya, jadi pneumonia tadi penjelasan tadi ya sudah saya jelaskan. Pneumonia itu menyebutkan adanya infeksi atau peradangan di bagian parenkim paru. Nah, bronkopneumonia sebenarnya dia sama. Nah, bronkopneumonia itu istilah yang dipakai oleh dokter radiologi. Dokter radiologi karena apa? Kalau dokter radiologi itu ketika dia menegakkan diagnosis dia harus melihat paru itu kan ada paru kanan, ada paru kiri. Kemudian paru kanan masih dibagi 3 lobus ya. Ada atas, tengah, bawah. Yang kiri ada 2. Atas dan bawah. Kalau dokter radiologi ketika dia melakukan ronsen atau pencitraan ya namanya. Di ronsen itu pada saat melihat, dia akan melihat dari anatominya, Dok. Dilihat anatominya, oh yang kena itu bagian mana toh? Bagian kanan atau kiri, bagian atas, tengah, bawah. Nah, kalau semua keseluruhannya kena, menyebutnya dokter radiologi akan menyebut sebagai bronkopneumonia. Ya. Nah, dokter anak itu karena kita kan terapinya sama aja. Global, mau yang kena kanan atau kiri atau atas atau bawah itu kan dokter anak terapinya sama aja, nggak ada bedanya. Kita menyebutnya tetap pneumonia. Ya. Jadi cuma beda istilah aja, tapi sebenarnya itu mengacu pada satu penyakit yang sama. Nah, nanti ada lagi dokter radiologi ketika di ronsen ternyata yang kena hanya bagian atas aja. Jadi kumannya itu hanya di bagian atas aja, nggak sampai bagian bawah. Itu namanya nanti pneumonia lobaris superior seperti itu. Berarti itu memang diagnosis dari radiologi ya, Dok ya. Jadi untuk menunjukkan lokasi-lokasi infeksi. Tapi sebenarnya sama, ya. Tanda gejala pinter sama ya, Dok, ibunya. Pertanyaannya ya. Iya, ini sangat kritis ya, Dok ya. Karena kan pertanyaan secara awam mungkin agak beda gitu ya. Kadang dengar dokter Nisa bilangnya bronkopneumonia, kemudian dokter yang lain pneumonia gitu. Tapi sebenarnya itu istilah satu penyakit yang sama. Iya. Sama ya ini ya untuk FVAD. Oke, kita lanjut lagi, Dok, ke pertanyaan selanjutnya. Dari @noveliamai 1778 tidak merokok, tidak pakai kipas angin, tapi kok masih kena pneumonia. Iya. Nah, ini pertanyaan untuk dewasa pasti, Dok, kayaknya ya, Dok ya. Kan tidak merokok, Dok. Iya, tapi merokok kan ada perokok pasif, ada perokok aktif. Iya. Pasif, aktif. Di antara aktif dan pasif lebih bahaya yang mana? Pasif ternyata, yang pasif. Dok. Jadi yang rokok bapaknya, yang lebih bahaya sebenarnya anaknya ya. Iya, jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa merokok itu merupakan salah satu faktor resiko untuk meningkatkan kejadian pneumonia. Tapi tidak merokok bukan berarti nggak bisa kena, karena bisa saja dia kena polusi dari yang lain. Bisa saja kebetulan dia kena droplet. Droplet itu cipratan. Droplet itu artinya droplet itu cipratan dari yang dikeluarkan oleh orang yang sakit. Ya. Nah, sebenarnya dia sudah sehat, kemudian nggak merokok, nggak kena faktor risiko. Nah, kebetulan dia pas kena langsung terhirup, bisa juga ya. Jadi masih bisa, semua masih punya resiko, tidak pandang bulu ya. Jadi semua anak tidak pandang bulu dia bisa terkena pneumonia. Tapi memang ada faktor-faktor risikonya yang membuat lebih beresiko dan siapa tahu dia tidak kena asap rokok tapi tidak dapat ASI eksklusif. Wah, contohnya ya. Jadi imunnya ya, Dok. Jadi sebenarnya rumahnya sehat, tidak ada rokok, tidak ada polusi. Tapi sayangnya si anak ini dari bayi nggak dapat ASI misalnya ya. Penting juga ternyata ya. Iya, karena ASI eksklusif ya, ASI itu salah satu faktor faktor protektif, jadi faktor untuk melindungi supaya tidak mudah. Iya. Kemarin juga kita sudah sempat bahas, Dok, tentang ASI bersama Dokter Cakra. Nanti teman-teman yang mau nonton pentingnya ASI eksklusif bisa klik di link YouTube yang di support ya, yang di lainnya gitu. Kemudian selain ASI ada lagi, Dok,
Contohnya apa tadi sudah vaksin udah ASI, kemudian vitamin A ya, vitamin A kalau Kementerian Kesehatan kan vitamin A itu dibagikan untuk anak-anak pada ada bulan tertentu kan, ada bulan Agustus, ada bulan Februari. Nah kalau mendapat jatah vitamin A dari puskesmas itu harus segera diminumkan karena itu salah satu faktor pelindung juga. Iya. Orang tua perannya sangat penting dari betul. usia bayi hingga balita sebaiknya harus rutin ya dok ya untuk pemeriksaan kesehatan, terus untuk kebutuhan vaksinnya, vitaminnya gitu ya dok. Oke. Kita lanjut lagi ya dok ya ke pertanyaan selanjutnya. Oh iya dok, ini dok untuk yang kipas angin ini hubungannya apa dok? Sebenarnya kalau kipas angin itu tidak dilarang juga ya, kipas angin AC itu tidak dilarang. Sebenarnya kalau kipas angin sama AC itu kan justru itu untuk memperbaiki sirkulasi udara. Malah nggak apa-apa, yang penting tetap bersih. Ya karena kalau kipas anginnya tidak dibersihkan malah jadinya debu. Yang muter debu ya dok. Atau AC harus rutin ya dibersihkan juga. Jadi sebenarnya nggak apa-apa itu untuk sirkulasi, boleh. Dengan catatan bersih, nggak apa-apa. Iya, tidak kita larang kok. Yang nggak boleh itu kalau terlalu dekat sekali, misalnya itu anginnya terlalu dekat, terlalu kenceng. Oke, nggak apa-apa dengan catatan sehat ya, bersih. Iya. Oke, kita lanjut Nanti lagi. Jadi nggak laku, kasihan produsen kipas angin. AC dan kipas anginnya takut ditarik dari peredaran ya dok ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dok, ciri atau gejala pneumonia apa yang harus pertama dilakukan? Mungkin untuk gejalanya sudah tadi ya dok ya. Iya, gejala tadi ya. Pokoknya prinsipnya orang tua harus bisa membedakan antara batuk pilek biasa dan yang sudah mengarah ke pneumonia. Kunci wajibnya sudah ada di kata sesak nafas. Anak mengalami kesulitan untuk napas. Tadi cuping hidung, kemudian tarikan dinding dada dan respirasi. Rate ya. Nafas. Hitung angka pernapasan ya dalam 1 menit. Oke, nah ini dok, pertama yang harus dilakukan dok. Nah yang harus pertama dilakukan sebenarnya yang penting jangan sampai jatuh ke kondisi pneumonia. Jadi batuk pilek biasa dulu. Batuk pilek biasa kalau kebetulan buah hati kita sakit, batuk pilek biasa ya diobati dulu ya. Istirahat dulu, kemudian nutrisinya diperbaiki, protein hewani, istirahat, kemudian polusinya dikurangi. Jangan sudah kena batuk pilek yang rokok masih itu akan kemudian bisa jatuh ke kondisi pneumonia. Nah, yang harus dilakukan kalau sudah sudah mengarah ke pneumonia, ya langsung menghubungi tenaga kesehatan terdekat. Kemudian mengikuti saran nasihat dari dokter. Kalau sudah dinasihatkan, nanti ketika dokter sudah menentukan ini sudah jenis keparahannya kan, pertama keparahannya dari ringan, sedang, berat. Kalau dokter sudah mengatakan bahwa ini memang sudah masuk kategorinya sedang atau berat, harus mondok, itu jangan ngeyel. Apalagi yang sudah di IGD ya, udah di IGD datang tengah malam udah dokter IGD-nya sudah menghitung napasnya, sudah dikonsulkan ke dokter anaknya, memang sudah mengarah pneumonia. Jadi pneumonia tidak selalu harus ronsen dok. Ya dokter umum atau dokter anak ketika dia melakukan pemeriksaan fisik ke pasien itu tanpa ronsen pun sebenarnya pada saat itu sudah bisa mengatakan, sudah tegak diagnosisnya pneumonia. Cuma memang ronsen itu perlu dilakukan, salah satunya adalah untuk melihat komplikasinya, kemudian untuk melihat jenis kerusakan parunya seperti apa. Nah, ronsennya untuk melihat itu. Ya, tapi sebenarnya nggak usah lihat pun sudah dengan pemeriksaan secara klinis pun udah tegak. Yang tadi jangan ngeyel ya kalau sudah diberitahu demi kebaikan, demi agar cepat sembuh gitu ya dok ya. Iya. Karena kalau memang bisa rawat jalan pasti diadviskan untuk rawat jalan. Kalau memang sudah harus rawat jalan. Apalagi kalau yang mikoplasma tadi, mikoplasma pneumonia ini banyak menyerang ke usia di atas 5 tahun ya. Tapi kalau yang di bawah 5 tahun memang harus lebih hati-hati karena di bawah 5 tahun nanti yang terseringnya yang saya bilang tadi, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza,
atau influenza itu jenis-jenis virus atau bakteri yang berat. Kalau itu memang kebanyakan kalau usia di bawah itu mondok. Tapi kalau yang Mycoplasma pneumoniae yang dia banyak menyerang anak-anak usia sekolah itu ini relatif lebih ringan. Jadi ada banyak yang kita rawat jalan aja kok. Ya, tidak selalu mondok ya Dok ya, tergantung keparahannya. Oke, kita lanjut lagi, ada pertanyaan lagi. Tips agar terhindar dari wabah pneumonia. Ya. Sudah sampai dibilang wabah ya, tapi sebenarnya belum. Dan jangan ya Dok ya. Jadi kalau sudah dibilang wabah, seperti wabah itu endemi ya. Seperti COVID kemarin. Nah, COVID itu sebenarnya Dok itu pandemi kan. Iya. COVID itu sebenarnya juga pneumonia karena yang diserang kan juga saluran nafas paru. Iya. Jadi benar juga memang kita harus takut dengan wabahnya. Karena kemarin sudah ada pengalaman. Nah, kalau waktu COVID itu kita menyebutnya penyakitnya memang virusnya lebih ngetren dibanding organnya. COVID gitu ya. Virusnya COVID-19, coronavirus itu karena penyakit virus baru. Nah, kita menyebutnya coronavirus, kita mengistilahkan berdasarkan penyebabnya. Tapi sebenarnya waktu COVID kemarin itu juga pneumonia. Yang diserang kan paru. Ya, cuma jenisnya beda karena COVID bedanya apa, kalau COVID kan kemarin penularannya dia lebih mudah. Kemudian jenis infeksinya dia lebih berat, jauh lebih berat. Kalau yang Mycoplasma tidak seperti yang kita bayangkan seperti COVID kok. Ya, jadi tidak seperti pneumonia yang disebabkan oleh COVID kalau yang Mycoplasma pneumonia. Tipnya apa? Tipnya yang tadi sudah PHBS ya Dok ya. PHBS, jangan lupa nutrisi ya. Oke, nutrisi, gizi, kemudian ASI, usahakan ASI eksklusif. Kemudian vitamin A, ya sebenarnya program dari pemerintah, pemerintah yang dijalankan itu udah untuk mencegah. Iya, dan juga tadi mungkin vaksin, terus kalau bakar-bakar sesuatu atau yang banyak melanggar sebenarnya pasien sendiri ya. Kalau dari pemerintah itu sebenarnya sudah sangat baik. Mari kita taati. Iya, sudah dari vaksinnya, udah kurang apa lagi ya dari pemerintah itu. Ada vaksin, ada vitamin, edukasi tentang ASI eksklusif sudah. Cuma yang banyak melanggar kan ternyata pasien sendiri. Oke, mari kita bersama-sama belajar ya Dok ya, saling mengingatkan dan juga saling taat. Oke, lanjut lagi Dok ke sahabat Sudiran yang lain. Seperti yang sedang viral ini Dok, penyakit pneumonia bisa jadi pandemi seperti COVID kah Dok? Ya, semua serba mungkin ya, bisa saja. Cuma yang kita tidak perlu khawatir karena yang Mycoplasma pneumonia ini jenis penularannya tidak sebrutal, kalau COVID kemarin memang brutal ya Dok ya. Siapapun, usia berapapun. Satu pasien langsung menyebar ke banyak. Kalau yang ini enggak, apalagi kalau kita udah pinter dengan tipsnya yang tadi dijalankan ya Dok ya. Kalau udah itu insya Allah enggak. Apalagi kan kalau Mycoplasma pneumonia kan tidak obat-obatan, bisa rawat jalan, ada antibiotik yang bisa rawat jalan, jadi sambil dirawat di rumah bisa. Jadi tidak usah takut rumah sakit penuh lagi seperti kemarin. Semoga tetap tertangani dengan baik. Ya, tapi yang penting ya Dok ya, kalau memang sudah mengarahnya memang infeksinya bukan sekedar common cold ya. Kalau batuk pilek biasa itu sebutannya common cold atau selesma. Sudah mengarah ke pneumonia, mau nggak mau harus ketemu dokter. Oke Dok, kita lanjut lagi Dok. Ternyata masih ada pertanyaan Dok ini. Sudah selesai. Ini tadi beberapa pertanyaan ya Dok ya. Wah, asik sekali ternyata ya Dok ya. Karena lagi viral sih Dok. Ternyata sudah cukup ngobrolnya banyak gitu ya Dok ya. Nah ini Dok, kaitannya dengan pemeriksaan di RSUD. Tadi kan kita sudah menjelaskan ya Dok ya, kalau pneumonia itu suatu penyakit yang memang harus tidak perlu terlalu khawatir, tetapi harus tetap waspada gitu ya Dok ya. Ya ini kalau untuk ada mungkin sobat Sudiran di sana yang pengen memeriksakan putra putrinya gitu Dok, mungkin di RSUD ini Dokter Nisa, mungkin praktek gimana Dok jadwal prakteknya? Pengen ketemu nih sama dokter cantik yang ada di sini gitu. Di RSUD dokternya cantik semua ya. Yang perempuan ya Dok ya.
Iya, untuk poli anak kan kita punya 3 dok, kita ada 3 dokter spesialis anak ya, semua siap. Poliklinik kita tidak pernah libur dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oke. Nah, di luar jam itu kan masih IGD buka. Oke, IGD 24 jam buka, itu juga sudah dokter umum kita juga siap ya dok, dan semuanya selalu dikonsulkan dengan dokter spesialis. Jadi kalau itu tadi ya, misalnya ada kegawatan kan, ada kegawatan malam kejadiannya, ya, atau hari Minggu misalnya, kegawatannya jam 11 malam misalnya gitu, datang ke IGD misalnya gitu kan nggak ketemu dokter anak, mereka berpikirnya itu, tapi dikonsulkan, ya pasti langsung diteleponkan, dikonsulkan, di ronsennya langsung saat itu juga dikirimkan. Ya, jadi jangan siap. khawatir. Ya, maksudnya untuk pneumonia ini tidak usah khawatir. Kalau kebetulan kasus di Wonogiri ini kesadaran dari pengalaman kita dok, memang kesadaran orang tua sudah cukup bagus kok. Kalau batuk udah ngikil, batuk udah ganggu tidur gitu, rata-rata memang sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi tidak terlambat. Belum pernah saya malah kayaknya di Wonogiri untuk kasus pneumonia loh ya, untuk pneumonia. Bukan kasus yang lain loh. Kalau diare, muntah, muntaber banyak yang terlambat. Atau demam berdarah terlambat dibawa ke rumah sakit. Banyak ya, sampai shock itu banyak. Tapi kalau untuk pneumonia alhamdulillah yang sampai sesak napas, sampai gagal napas itu kan dari demam, batuk, pilek, sesak napas dok. Kalau sesak napasnya tidak segera diintervensi, tidak segera mendapatkan obat, jadi gagal napas. Yang gagal napas alhamdulillah belum, jarang yang artinya kesadaran masih bagus ya. Jangan sampai gagal napas baru dibawa ke rumah sakit. Tadi tetap ke poin pertama, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah sampai gagal napas, itu artinya apa, paru-parunya, otot-ototnya udah capek, otot napasnya udah capek, sampai sudah nggak bisa napas lagi, itu harus dipasang dengan alat bantu napas yang kita sebut sebagai ventilator. Ya kita memang punya, rumah sakit punya, tapi kalau bisa jangan dipakai. Jadi di bawahnya itu aja sakitnya. Nah ini tadi untuk pelayanan di RSUD ini sudah semuanya terintegrasi. Untuk pelayanan di poliklinik nanti ada 3 dokter spesialis anak ya dok ya. Ada dokter Khairunisa, ada dokter Sari ya dok ya, dan juga ada dokter Zustain. Di luar jam pelayanan Senin sampai Sabtu, misalnya hari Minggu atau di luar jam kerja jam 2 seperti itu, bisa pelayanan di IGD. Dan apabila dari Sobat Sudiran ada kesulitan misalnya kok nggak bisa ada yang nganter atau ini gimana kan, telepon saja ke Mawas IGD, nanti nomor teleponnya bisa dicantumkan bisa dicari juga di IG rumah sakit ya, atau nanti bisa di YouTube ya, di deskripsi YouTube. Jadi nggak kurang-kurang ya dari rumah insya Allah sampai dijemput. Dan harus segera tadi ya, jangan sampai semakin parah gitu ya dok. Mungkin untuk yang terakhir dok, informasi dari dokter Nisa yang mau disampaikan ke Sobat Sudiran semua dok. Closing statement. Betul dok, closing statement silakan dok. Jadi closing statementnya kalau dari kita ya, dari saya juga mewakili teman-teman yang dokter anak di RSUD ya. Jadi prinsipnya itu tadi, yang pertama tidak perlu panik berlebihan ya. Karena obat-obatan ada, dokter siap, rumah sakit siap ya. Tidak perlu panik berlebihan, tapi tetap harus waspada, dan orang tua mesti mengenali tanda bahaya ya. Jadi tanda bahaya yang tadi sudah saya sebutkan itu yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian jangan lupa vaksin ya, imunisasi ya. Kemudian yang penting lagi apa dok? PHBS ya. Kita kembali lagi kalau memang takut dengan pneumonia, kita kembali lagi disiplin lagi ke kebiasaan yang baik ya, yang sudah terlatih kemarin, sudah terlatih ya. Oke, begitu dokter. Itu tadi pesan dari dokter Nisa, dokter Khairunisa, spesialis anak ya. Monggo silahkan semuanya bisa mentaatinya, dan semoga kita sehat selalu. Terima kasih sekali atas waktunya dan juga bincang-bincangnya hari ini dokter Nisa. Sampai ketemu lagi di mungkin ada podcast selanjutnya yang membahas tentang
anak ya dok Iya. ya gitu. Iya. Oke, seperti itu Sobat Sudiran semuanya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudiran Kabupaten Wonogiri.